Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana nih kabarnya di rumah? Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Felisa Nuraini dengan NIM K23200073 dari Pendidikan Fisika kelas C Angkatan 2020 Universitas 11 Maret Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai wawasan Nusantara sebagai geopolitik bangsa Indonesia. Tahukah kalian bahwa sebuah bangsa itu memiliki cara dalam memandang tanah air serta lingkungannya? Dari cara pandang ini akan melahirkan suatu wawasan yang disebut dengan wawasan nasional. Setiap bangsa memiliki wawasan nasionalnya masing-masing. Begitu pula dengan bangsa Indonesia. Wawasan nasional yang dimiliki oleh bangsa Indonesia adalah wawasan Nusantara. Secara konsepsional, wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Wawasan Nusantara dijadikan sebagai cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, serta wilayah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perumusan konsepsi wawasan Nusantara didasarkan atas pandangan geopolitik bangsa ini. Pandangan geopolitik didasarkan atas konstelasi lingkungan tempat tinggal yang pada akhirnya melahirkan suatu konsepsi wawasan Nusantara. Jadi, dapat dikatakan bahwa wawasan Nusantara merupakan penerapan dari pandangan geopolitik bangsa Indonesia. Pengertian dari wawasan Nusantara dapat kita bedakan menjadi dua, yaitu secara etimologi dan secara terminologi. Secara etimologi, wawasan Nusantara berasal dari dua kata, yaitu wawasan dan Nusantara. Di mana kata wawasan berasal dari bahasa Jawa, yaitu kata wawas, yang bermakna melihat, pandangan, atau memandang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kata wawasan berarti cara dalam memandang. Kemudian Nusantara, yang berasal dari dua kata, yaitu Nusa dan Antara. Kata Nusa berarti pulau atau kesatuan pulau, dan kata Antara berarti menunjukkan letak di antara dua unsur. Jadi, kata Nusantara adalah kesatuan pulau yang terletak di antara dua unsur. Seperti kita ketahui dalam kenyataannya bahwa bangsa Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudera. Secara terminologi, ada beberapa pendapat mengenai pengertian dari wawasan Nusantara. Yang pertama yaitu menurut Profesor Wan Usman, yang berpendapat bahwa wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Yang kedua yaitu menurut Lembaga Ketahanan Nasional tahun 1999. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara demi mencapai tujuan nasional. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat kita simpulkan bahwa wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara demi mencapai tujuan nasionalnya. Kemudian, latar belakang adanya konsepsi wawasan Nusantara. Yang pertama, latar belakang secara historis. Lahirnya konsepsi wawasan Nusantara diawali oleh Perdana Menteri Insinyur Juanda yang pada tanggal 13 Desember 1957 mengeluarkan sebuah deklarasi yang dikenal sebagai Deklarasi Juanda.
Isi pokok dari deklarasi ini adalah lebar laut teritorial bangsa Indonesia sejauh 12 mil dihitung dari garis terluar pulau. Berdasarkan garis ini, jadi wilayah bangsa Indonesia adalah sebuah kesatuan. Laut bukan lagi dianggap sebagai pemisah, melainkan sebagai penghubung pulau. Tak hanya itu, konsepsi wawasan Nusantara juga diperkuat dengan adanya pasal 25A Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, bangsa Indonesia juga memperjuangkan konsepsi wawasan Nusantara ke forum internasional agar mendapatkan pengakuan dari negara lain. Akhirnya, pada tanggal 30 April 1982, Konferensi PBB menerima dokumen UNCLOS. Berdasarkan dokumen tersebut, bangsa Indonesia diakui sebagai negara dengan asas negara kepulauan. Yang kedua yaitu latar belakang secara sosiologis. Konsepsi wawasan Nusantara juga dilatar belakangi oleh kondisi sosiologis masyarakat Indonesia. Wawasan Nusantara yang awalnya berpandangan akan kesatuan atau keutuhan wilayah diperluas lagi menjadi pandangan persatuan bangsa. Yang ketiga yaitu latar belakang secara politis. Secara politis, yaitu adanya kepentingan nasional agar wilayah yang utuh dan bersatu ini dapat terus dipertahankan dan dilestarikan. Wawasan Nusantara yang bermula dari Deklarasi Juanda 1957 kemudian dijadikan konsepsi politik kenegaraan. Rumusan konsepsi wawasan Nusantara dimasukkan dalam naskah garis besar haluan negara atau GBHN, namun saat ini GBHN sudah tidak berlaku dan dimasukkan ke dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian bagaimanakah hakikat dari wawasan Nusantara? Bangsa Indonesia memandang wilayah bangsa yang ada di dalamnya sebagai satu kesatuan, dan itu menjadi hakikat atau esensi dari wawasan Nusantara. Jadi, hakikat atau esensi wawasan Nusantara adalah persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Dalam GBHN atau Garis Besar Haluan Negara, hakikat wawasan Nusantara adalah atau diwujudkan sebagai Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Kemudian mengenai unsur dasar dan tujuan dari wawasan Nusantara. Unsur dasar wawasan Nusantara ada 3, yaitu yang pertama wadah, meliputi seluruh wilayah Indonesia yang bersifat Nusantara dengan keanekaragaman yang melimpah. Yang kedua yaitu isi, merupakan aspirasi yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga yaitu tata laku, merupakan hasil interaksi antara wadah dan isi yang meliputi tata laku batiniah dan lainnya. Kemudian mengenai tujuan dari wawasan Nusantara, ada 2. Yang pertama yaitu tujuan ke dalam, yaitu mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan, dengan kata lain menjunjung tinggi kepentingan nasional, kepentingan kawasan untuk menyelenggarakan atau membina kesejahteraan, kedamaian, dan budi luhur serta martabat di seluruh dunia. Yang kedua yaitu tujuan nasional, sesuai dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sesuai dengan topik pembahasan yaitu mengenai wawasan Nusantara sebagai geopolitik bangsa Indonesia, maka harus kita ketahui dulu apa itu geopolitik. Geopolitik berasal dari kata geo yang berarti bumi, dan politik yang dalam bahasa Yunani yaitu politeia yang berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri atau negara dan urusan.
Secara teoritis, geopolitik mengandung dua unsur, yaitu geografi yang bisa kita sebut sebagai ruang dan politik yang bermakna kekuasaan atau relasi kekuasaan. Geopolitik dianggap sebagai ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa. Namun secara umum, geopolitik di Indonesia adalah cara atau sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya sebagai negara kesatuan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Pandangan geopolitik yang dijadikan sebuah wawasan itu berintikan pada kekuatan. Lalu kekuatan yang dijadikan sebuah wawasan itu dapat kita bedakan menjadi 4. Yang pertama, wawasan benua. Wawasan benua adalah wawasan yang didasarkan atas konsep bahwa kekuatan itu berasal dari darat. Yang kedua yaitu wawasan bahari. Wawasan bahari adalah wawasan yang didasarkan atas konsep bahwa kekuatan itu berasal dari lautan. Yang ketiga yaitu wawasan dirgantara. Wawasan dirgantara merupakan wawasan yang didasarkan atas konsep bahwa kekuatan itu berasal dari udara. Dan yang terakhir yaitu wawasan kombinasi. Wawasan kombinasi merupakan integrasi dari ketiga wawasan, yaitu wawasan benua, wawasan bahari, dan wawasan dirgantara. Lalu bagaimanakah geopolitik dari bangsa Indonesia? Mengapa wawasan Nusantara itu dapat dikatakan sebagai geopolitik bangsa ini? Geopolitik dijadikan sebagai pandangan bangsa Indonesia dalam mempertimbangkan faktor-faktor geografinya menjadi kebijakan suatu untuk mencapai tujuan nasional. Strategi geopolitik bangsa Indonesia terumuskan dalam konsepsi wawasan Nusantara. Dengan kata lain, wawasan Nusantara merupakan penerapan dari geopolitik bangsa Indonesia. Konsepsi wawasan Nusantara ditetapkan sebagai geopolitik bangsa Indonesia yang berciri khaskan atau berasaskan negara kepulauan. Wawasan Nusantara sebagai konsepsi geopolitik lebih menekankan pada kesadaran bagi warga negara akan pentingnya wilayah sebagai ruang hidup atau living space. Wawasan Nusantara digunakan untuk mewujudkan negara kesatuan Republik Indonesia sebagai suatu negara kepulauan yang dalam kesemestaannya ada satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan untuk mencapai tujuan nasional segenap potensi darat, laut, dan angkasa secara terpadu. Demikian penyampaian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih, see you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.